kenapa sih banyak kasus korupsi yang diungkap nilainya besar-besar, tapi justru indeks persepsi korupsi kita itu jeblok. Tapi kan Pak Presiden udah dari awal beliau menjabat, beliau pidato pertamanya juga menyampaikan soal pemberantasan korupsi. Apa yang kurang kira-kira? Kira-kira untuk penguatan atau pemberantasan korupsi yang baik dan penguatan KPK, apa yang mesti dilakukan kira-kira? Kembalikan KPK ke undang-undang lama, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan terkait dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang baru diumumkan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Jadi memang kita cukup terkejut ya. Terkejut apa enggak, kita tanya deh sama rekan kita Aulia Postiera. Apa kabar Aulia? Alhamdulillah kabar baik, Bang. Ketemu lagi, Bang. Ya, alhamdulillah. Dan kita bertemu dengan suasana yang tentunya kurang menyenangkan ya, karena indeks persepsi korupsi di Indonesia turun lagi. Sebelumnya sih tertolong karena penambahan indikator ya. Karena indikatornya dari 7 menjadi 9. Dari 8 jadi 9. 8 ke 9 ya. Dan kemudian sekarang indikator tetap dan turun ternyata. Turunnya 3 poin, bayangkan. Itu kan besar sekali. Besar sekali, Bang. Selama ini upaya untuk menaikkan itu sedikit tapi turunnya banyak. Dari beberapa pembahasan terkait dengan penurunan ini tentunya saya yakin banyak orang ingin mengetahui sebetulnya apa sih yang menjadi poin-poin utama yang membuat Indonesia indeks persepsi korupsinya turun. Bukankah penindakan banyak dilakukan? Bukankah beberapa kasus korupsi besar diungkap? Nah, Aulia bisa memberikan gambaran terkait itu. Oke, makasih, Bang. Jadi memang hari Selasa lalu, Bang, tanggal 10 Februari, Transparansi Internasional Indonesia itu mengumumkan, jadi memang serentak nih, Bang, seluruh dunia. Pada jam 1 siang waktu Indonesia, itu diumumkan indeks persepsi korupsi untuk seluruh dunia. Nah, khusus untuk Indonesia, tahun ini indeks persepsi korupsi kita adalah 34, Bang. 34 dari angka 100 ya? Dari skala 100, 0 sampai 100. Jadi kalau kita baca IPK itu skalanya 0 sampai 100, semakin mendekati 100 artinya suatu negara itu semakin bersih dari korupsi. Semakin kecil mendekati 0 artinya suatu negara bermasalah dengan korupsi. Nah, yang menarik, Bang, kita itu di 2024 IPK kita itu, indeks persepsi korupsi kita itu 37, kita berada di ranking 99 dunia. Jadi yang disurvei itu tahun ini ada 182 negara, Bang. 182, Nah, di 2025 kita itu skornya 34, rankingnya 109. Jadi tidak hanya turun skor, kita juga turun ranking. Nah, kalau kita perbandingkan, Bang, dengan rata-rata global, rata-rata global seluruh dunia itu 42. Kita 34. Kalau dibandingkan rata-rata Asia Pasifik, kita itu 45, Bang. Rata-rata Asia Pasifik itu 45. Berarti kita ada gap dengan rata-rata Asia Pasifik itu sekitar 11 poin. Nah, menarik yang Bang tanyakan tadi. Ini juga jadi pertanyaan, Bang. Kemarin makanya saya mengikuti siaran pers dari dari Transparansi Internasional Indonesia pada hari Selasa itu. Kebetulan disiarkan live ya melalui YouTube maupun melalui Zoom. Itu ada beberapa indikator yang dibahas, Bang. Kenapa sih banyak kasus korupsi yang diungkap nilainya besar-besar, tapi justru indeks persepsi korupsi kita itu jeblok. Nah, sebelum bahas ke sana, kemarin dari Transparansi Internasional juga menjelaskan, Bang, bahwa survei ini dibentuk, indeks ini adalah indeks komposit yang dibentuk dari 9 survei. Nah, 9 survei itu diantaranya, Bang ya, diantaranya itu adalah World Economic Forum EOS, terus ada IMD World Competitiveness Yearbook, yang ketiga itu Bertelsmann Foundation Transform Index. Apa itu? Soal apa itu yang ketiga itu? Kalau Bertelsmann ini dia bicara soal
ketidak efektif sistem pencegahan korupsi bang. Di antaranya. Ya. Nah, terus ada survei-survei lain. Di antaranya itu ada World Justice Project, ada Varieties of Democracy Project, dan lain-lain itu bang. Nah, ini menarik bang. Jadi yang diukur itu terkait dengan masalah kemudahan berbisnis, ekonomi, terus indeks negara hukum, penegakan hukum, pencegahan korupsi juga tadi korupsi. Terus kebebasan sipil gitu juga barangkali, demokrasi ya barangkali ya. Oke. Nah, jadi memang kalau kita bicara korupsi itu tidak bisa lepas dari hal-hal tersebut. Ini bukan hanya soal pengungkapan kasus korupsi. Nah, ini yang sering disalahpahami membaca indeks persepsi korupsi ini. Nah, dalam penjelasan dalam berapa poin-poin yang menyebabkan angka indeks persepsi korupsi kita turun itu, diantaranya itu penyebab utamanya. Sebelumnya dulu bang, ini kan yang disurvei itu ada 2 kelompok bang. Kelompok yang pertama itu adalah pebisnis, orang-orang yang berbisnis di Indonesia dan berhubungan dengan birokrasi Indonesia, dan juga ekspor ahli. Jadi ekspor yang ditunjuk ya. Nah, jadi dengan pertanyaan yang didesain sedemikian rupa. Nah, dari penjelasan kemarin itu ada berapa poin yang penyebab utama turunnya skor ini. Yang pertama itu meningkatnya praktik suap dan korupsi bang. Nah, ini berpengaruh. Kita lihat waktu di survei IMD World Competitiveness Yearbook itu ada turun drastis bang, 19 poin. 19 poin turunnya. 19 poin ya. Jadi terkait dengan praktek suap dan korupsi, kita turun 19 poin. Artinya di situ dipersepsikan bahwa suap dan korupsinya semakin banyak begitu. Ya. Atau penangkapannya semakin banyak. Yang betul yang mana tuh kira-kira? Jadi ini kan persepsi bang. Yang disurvei ini kan pebisnis ya. Berarti pebisnis mempersepsikan bahwa praktik suap dan korupsi semakin parah dan banyak ditemui di Indonesia. Kalau pebisnis mestinya dalam kehidupan sehari-hari dia merasakan ya. Dia merasakan kalau adanya mesti memberikan suap dan seterusnya, dia merasakan langsung dan dampaknya terasa, sehingga ketika disurvei dia juga menyampaikan seperti itu. Ya. Nah, itu yang pertama bang. Ya berarti menurut para orang yang disurvei ini, dia menyatakan bahwa praktik suap dan korupsi meningkat. Yang kedua itu tadi yang Bertelsmann Foundation Transformation tadi, bahwa ketidakefektifan sistem pencegahan ini, survei ini juga turun cukup signifikan, yaitu 9 poin bang. Kalau ini mungkin pakar yang bicarakan ya terkait dengan efektivitas pencegahan korupsi barangkali ya. Ya. Kita duga seperti itu. Kalau pebisnis kan nggak akan bicara pencegahan kan ya. Ya, ini kemungkinan ekspor nih. Iya. Oke. Nah, jadi mengindikasikan bahwa sistem pencegahan dan penegakan hukum terhadap korupsi itu tidak berjalan efektif. Nah, berarti kan Ya, berarti kan selama ini berarti kan ada penurunan nih. Sebelumnya kan kita sempat baik tuh bang. Iya, betul. Kalau kita lihat tren indeks persepsi korupsi dari tahun 2014 sampai 2019 kita tuh signifikan naik. Naik terus ya. Dari 34 ke 40. Lalu dari 2019, kita tahu apa yang terjadi di 2019 ya Bung ya. Undang-undang KPK diubah gitu Undang-undang KPK dilemahkan. Dilemahkan segala macam. Itu jeblok, turun-turun sampai 2022-2023 ke angka 34. 2024 kemarin tuh sempat naik ke 37. Tahun ini kembali ke 34. Iya. Berarti kalau kita lihat dalam potret lebih besar, IPK kita dari 2014 sampai 2025 itu tidak kemana-mana. 11 tahun ya. 11 tahun. Kita mundur 11 tahun. Sayang sekali ya. Nah ini PR besar nih bagi pemerintahan Pak Prabowo dan juga stakeholder terkait KPK dan lain-lain. Tadi poin selanjutnya apa tadi? Nah poin ketiga bang, diduga penyebab turunnya IPK kita ini adalah penyempitan ruang sipil. Nah, ini soal demokrasi bang. Terdapat korelasi kuat antara represi terhadap kebebasan sipil dengan tingginya korupsi. Iya. Jadi, memang kalau kita lihat beberapa waktu terakhir kemarin kan banyak kritik-kritik yang disampaikan dan kriminalisasi atau represi terkait dengan kritik-kritik itu terjadi ya. Barangkali paling enggak dibincangkan di media sosial gitu ya. Iya. Ya, barangkali itu mempengaruhi juga barangkali. Ya, ini berdampak pada ini ya. Ya. Yang keempat itu masalah independensi peradilan. Jadi akses terhadap keadilan dinilai semakin sulit dan diskriminatif. Nah, diantaranya juga dibahas di sini adalah pelemahan lembaga seperti KPK serta intervensi politik dalam seleksi hakim.
Oh. Nah, ini yang rame-rame contohnya misalnya seperti di Mahkamah Konstitusi yang merusak sistem hukum. Ya, jadi kita ini kita tidak ada tendensi apa-apa. Ini kita bicara fakta apa adanya. Jadi ketika politik itu terlalu jauh mengintervensi hukum, justru ini adalah potensial abuse of power dan berdampak pada penurunan IPK. Nah, yang kelima, para surveyor ini, orang yang disurvei ini menilai bahwa konflik kepentingan dan nepotisme itu meningkat sekarang di kalangan pejabat publik. Adanya patronase dan nepotisme di sektor publik tetap tinggi. Pengangkatan jabatan publik yang tidak berdasarkan meritokrasi ini meningkatkan persepsi terhadap integritas pemerintahan. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Poin ini, Bang. Karena begini, kalau kita bicara poin-poin tadi yang 5 poin yang dibicarakan tadi, itu kan poin-poin yang sangat krusial ya. Betul. Dan tentunya selama ini juga kritik, masukan-masukan juga disampaikan dengan sangat banyak tentunya. Yang ingin tahu gini, Aulia, dengan penurunan ini dampak langsung atau tidak langsungnya seperti apa sih sebenarnya? Ya. Kita bicara soal dampak ya Bang ya, dengan menurunnya indeks persepsi korupsi ini dampaknya cukup signifikan ya Bang ya, karena memang IPK ini, indeks persepsi korupsi ini menggabungkan 9 survei. Ya, 9 survei. Ada survei terkait ekonomi, indeks negara hukum, demokrasi segala macam. Dan ini berpengaruh pada persepsi investor. Persepsi luar negeri terhadap negara kita. Ini sederhana aja Bang, sederhananya. Seorang investor, kan kita sering ya datang ke forum Davos kemarin itu di World Economic Forum, Pak Presiden mengundang para investor datang ke Indonesia, sehingga tercipta lapangan kerja, ekonomi kita bergerak segala macam. Tapi ketika indeks persepsi korupsi kita rendah, tentu investor mikir-mikir dong. Resiko tinggi jadinya. Berisiko tinggi. Bagaimana dia mau invest dalam jumlah besar di negara yang bermasalah dengan korupsi? Tentu kan nggak mau dong. Saya pun punya modal, nggak mungkin saya akan titipkan pada orang yang korup. Yang nggak bisa dipercaya. Yang nggak bisa dipercaya. Nah itu kan ini penting gitu loh. Jadi secara tidak langsung ini akan berdampak kepada ekonomi Bang. Nah kalau dampak langsung mungkin kita bicara soal ketidakpercayaan terhadap masyarakat terhadap pemerintahan, lemahnya legitimasi, itu akan berdampak dengan ini. Dan ini menarik Bang. Dalam beberapa minggu ini ada beberapa hasil survei ataupun rating ataupun dari lembaga-lembaga internasional itu kan keluar ya. Kita mengetahui ada soal MSCI, Morgan Stanley yang bicara soal di pasar modal kita, yang sempat pasar modal kita 2 hari berturut-turut di halt segala macam, dan direspon dengan mundurnya berapa orang pejabat di Bursa Efek dan di OJK. Terus juga ada Moody's rating yang bicara soal bagaimana persepsi terhadap fiskal kita yang kemungkinan meragukan apakah kita mampu membayar hutang atau tidak. Nah ini IPK kita juga turun. Ini berita buruk semua nih dalam beberapa minggu ini. Dan ini harus direspon serius oleh pemerintah Bang. Kita nggak bisa, itu terserah lah, itu kan lembaga NGO nggak jelas segala macam. Nggak bisa. Ini ada IPK dan ini melibatkan banyak negara semua disurvei dan kemudian dibandingkan dan berlangsung telah sekian tahun gitu ya. Artinya kredibilitas data yang disajikan itu juga tentunya cukup meyakinkan ya. Betul. Kalau bicara terkait dengan tadi, ini kan indeks persepsi korupsi ini kan bukan hanya terkait dengan penegakan hukum saja kan, ada terkait dengan politik, dalam hal ini terkait dengan demokrasi, intervensi politik dalam kegiatan ekonomi ataupun kegiatan penegakan hukum gitu ya. Betul. Dan juga terkait dengan ekonomi itu sendiri, kemudian berbisnis dan segala macam. Berbisnis ya. Kalau kita lihat dari beberapa atau paling enggak 3 pokok utama tadi ya yang menjadi poin besar dalam penghitungan atau penentuan IPK ini, kira-kira yang berdampak paling besar ini apa? Apakah terkait dengan masalah intervensi politiknya, atau terkait penegakan hukumnya, atau terkait dengan ekonomi di kita? Mana yang paling besar? Kalau kita bicara fail survei ini kan indeks komposit ya Bang. Jadi masing-masing survei itu punya bobot yang sama ya. Iya. Nah kalau menurut saya semuanya
semua berpengaruh punya ya. peran Bang. Ya. Tapi lagi-lagi Bang, kalau kita bicara ekonomi, yang menentukan persepsi soal ekonomi itu yang jelas hukum Bang. Hukum ya. Bagaimana penegakan hukum itu berjalan dengan transparan dan akuntabel. Sehingga jangan sampai hukum digunakan untuk kepentingan politik segala macam gitu loh. Dan penegakan hukum itu juga harus menyentuh akar persoalan. Ini kita lihat contoh ya. Dulu KPK Bang zamannya Pak Agus Raharjo itu kan memasukkan nilai IPK sebagai target jangka panjang dan jangka menengah. Makanya kita patut apresiasi ya zaman periodenya Agus Raharjo, Sob Situmorang, Laude dan kawan-kawan itu 2015 sampai 2019 itu IPK kita kan signifikan naiknya. Naik terus ya. Naik terus. Betul. Karena waktu itu ditargetkan dalam 10 tahun kita di angka 50. Pada saat mereka selesai itu selesai di angka 40. Artinya memang trennya sudah bagus. Ya. Nah, sekarang turun lagi. Nah, makanya pemerintah dalam hal ini maupun aparat penegak hukum maupun KPK harus concern soal bagaimana memperbaiki IPK ini. Jangan kita denial ya. Ini fakta yang disampaikan itu adalah fakta. Yang disurvei adalah 182 negara. Nggak perlu kita bikin survei tandingan gitu. Nggak perlu dibikin terus kemudian bagaimana caranya biar bisa langsung tinggi gitu. Tapi mestinya diselesaikan pokok-pokok persoalannya. Betul. Agar kepercayaan itu timbul dan kemudian orang akan melihat Indonesia cukup dipercaya dalam investasi ataupun kegiatan bisnis lainnya. Dan itu akan berdampak kepada tentunya kepentingan masyarakat juga Aulia, sekarang begini, seandainya nih kemudian dari pemerintah atau Pak Presiden ingin ada gambaran, kira-kira apa sih yang mesti dilakukan dengan keadaan ini? Ya, jadi kalau saya punya berpikiran Bang penegakan hukum pasti itu harus tetap dijalankan ya, penegakan hukum korupsi. Ya Pak Presiden harus mendukung ya upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh ya. Dalam artian bukan pemberantasan korupsi yang akal-akalan tanda kutip. Tapi kan Pak Presiden udah dari awal beliau menjabat, beliau pidato pertamanya juga menyampaikan soal pemberantasan korupsi. Apa yang kurang kira-kira? Support. Ya harus pasang badan. KPK nangani korupsi jangan diintervensi. Kejaksaan nangani korupsi jangan diintervensi. Jadi biarkan penegak hukum ini bekerja. Kemanapun yang namanya korupsi Bang, sudah pasti yang melakukan korupsi itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Dan itu akan menyakitkan bagi Pak Presiden pastinya. Sudah pasti kabinetnya mungkin ada yang korupsi. Kan mau tidak mau itu bisa dipersepsikan seolah menyerang pemerintah. Padahal tidak. Padahal ini membersihkan pemerintahan dari orang-orang korup. Nah, ini persepsi ini dulu harus dibangun nih Bang. Terus juga secara politik, bagaimana DPR ini memperbaiki diri, jangan ada lagi lah transaksi-transaksi dalam pembuatan undang-undang, dalam pengambilan keputusan. Karena itu berdampak besar pada persepsi korupsi ini. Nah, yang terpenting karena ini banyak dari pebisnis ini adalah orang yang melaksanakan kegiatan ekspor impor. Nah, itu salah satunya kan salah satu indeks itu bicara soal kemudahan pada saat ekspor impor. Nah, baru saja ada kejadian korupsi OTT di Bea Cukai di Bea Cukai. Ini harus diperbaiki. Jangan ada lagi Bea Cukai dan pajak tentunya. Bea Cukai dan pajak. Ini kan berdampak pada persepsi para pebisnis. Nah, ini harus diperbaiki sehingga ya para investor itu berpikir bahwa ya Indonesia aman kok, tidak ada pungli kok. Betul. Jangan orang mau bikin pabrik dari luar negeri datang ke Indonesia itu malah diganggu, dimintai segala macam, diperas sehingga dia nggak jadi nih mau membangun di Indonesia. Ini contoh-contoh konkret sepertinya nih. Emang ada kejadian betul seperti itu ya? Kayaknya tadi kita baru dengar cerita itu Bang. Jangan sampai itu terjadi gitu kan Bang ya. Jangan sampai terjadi lagi maksudnya. Jangan sampai terjadi lagi gitu. Jadi itu berbahaya sekali Bang. Memang menarik sekali. Dan komitmen Presiden, komitmen anggota DPR seluruhnya untuk mendukung ini semua terkait dengan hal yang Aul sampaikan tadi, bagaimana mendorong pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan objektif, jujur dan apa adanya ya. Karena pemberantasan korupsi juga bisa juga dilakukan dengan cara seperti atraktif lah gitu atau seremonial gitu. Seolah-olah pemberantasan korupsi benar-benar ternyata yang disampaikan dengan fakta yang dilakukan beda. Nah, itu bahaya. Ternyata tidak menjangkau aktor intelektual, hanya di level-level bawah. Ternyata kerugian keuangan negaranya cuma disampaikan dan ternyata yang dieksekusi nilainya kecil, enggak seberapa. Jadi hal-hal begitu tentunya penting ya. Jadi memang
kita juga prihatin KPK lemah ya. Dan itu penting untuk segera dikuatkan. Dan tentunya pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR ya. Ini penting untuk menguatkan bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan dengan konsisten, objektif dan berkelanjutan ya tentunya. Ya, sustainable ya. Sustainable. Dan kira-kira untuk penguatan atau pemberantasan korupsi yang baik dan penguatan KPK, apa yang mesti dilakukan kira-kira? Kembalikan KPK ke undang-undang lama, Bang. Caranya? Caranya gampang, Bang. Ada 2 cara, lewat DPR atau lewat Presiden. Oh ya, Presiden Perpu ya. Perpu. Ya. Presiden, jadi sederhananya gini. Saya tanya tadi takutnya ada yang lupa gitu kan. Kalau Aulia menyampaikannya jelas gitu kan. Jadi gini Bang, Indonesia itu sudah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi Sedunia, United Nations Convention Against Corruption, tahun 2006. 6 ya. Ya, salah satunya persyaratan di sana adalah sebuah negara itu harus punya institusi anti korupsi yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yeah. Nah, terus juga ada mengamanatkan beberapa penyesuaian dalam undang-undang anti korupsi juga, pengaturan tentang di antara illicit enrichment, perampasan aset segala macam, itu penting gitu loh. Nah, ini kan ada domain dari DPR dan pemerintah untuk membuat terobosan. Nah, kita ingin KPK kuat kembali. Kejaksaan oke sekarang, tapi bagaimanapun juga kejaksaan adalah bagian dari pemerintah. Nah, KPK harusnya menjadi leading sektor dalam pemberantasan korupsi, itu harus disupport. Ya, jadi bukan karena kita ex KPK Bang ya, memang faktanya harus seperti itu. Karena bagaimanapun juga dengan KPK yang kuat, ya, mereka bisa melakukan aksi-aksi penindakan, aksi-aksi pencegahan, aksi-aksi pendidikan, komplit kewenangan KPK, dan itu bisa memperbaiki kondisi korupsi di Indonesia ini Bang. Nah, makanya saya mendengar kemarin Bang, Pak Abraham Samad dan teman-teman yang katanya bertemu dengan Presiden itu, Pak Abraham juga menyampaikan pesan bahwa penting penguatan KPK. Ya, penguatan KPK itu dari segi regulasi tentunya yang pertama. Kedua, kepada institusinya sendiri, ya diperkuatlah. Ya jangan orang-orang KPK main-main lagi kayak dulu gitu loh, kayak zaman Firly Bahuri, memberantas korupsi sambil korupsi juga. Udah itu tersangka nggak selesai-selesai. Ya, tersangka sampai hari ini masih tersangka terus gitu. Ya, jadi ya ketika Anda bekerja di KPK, Anda adalah tumpuan harapan dari seluruh bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi. Jangan main-main dengan amanah itu gitu loh. Nah makanya kita support, kita dukung terus Bang, pemerintah, DPR, KPK, dan penegak hukum lain untuk berbenah. Ditambah lagi nih Bang, ada OTT kemarin kan terkait dengan OTT Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Depok. Ya. Ini kan korupsi, judicial corruption ini dampaknya besar Bang. Karena kepercayaan terhadap hukum itu akan semakin turun kalau penegak hukum masih korupsi terus gitu loh. Nah makanya juga penting selalu berbenah, baik itu kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung dan KPK sendiri harus berbenah. Ketika kita bisa membereskan korupsi di level penegak hukum, ekonomi akan berjalan dengan baik. Karena hukumnya sudah selesai nih. Iya betul. Ada kepastian ya. Orang nggak ada keraguan-keraguan ketika mencari keadilan harus kemana gitu ya. Betul. Terakhir ini saya khawatir ya. Pertanyaan ini penting menurut saya. Saya khawatir kemudian ada pejabat atau politisi gitu ya berpikir begini, inilah gara-gara memberantas korupsi terlalu banyak gitu, atau inilah gara-gara hakimnya ditangkap. Kalau nggak ditangkap berarti nggak ada korupsinya begitu. Ini bagaimana sih? Karena setahu saya berantas korupsi itu memang harus ditangkap, setelah itu dilakukan pencegahan dan pendidikan, itu dilakukan secara bersama-sama. Tapi kemudian orang ada aja yang kemudian nggak tahu berpikir atau ngakali gitu ya. Saya nggak atau berbohong gitu ya. Dia bilang gara-gara di OTT, gara-gara ditangkepi, akhirnya orang melihat seolah-olah korupsinya terlalu banyak di kita sehingga indeks persepsi korupsinya turun. Nah, Aulia bisa memberikan gambaran nggak seperti apa yang seharusnya? Ya, ini kita sedang berdialektika untuk benar salah ya Bang ya. Kita bicara secara objektif bagaimana survei ini dibangun, indeks ini dibangun, dan yang disurvei itu bukan orang-orang yang bisa dikondisikan dengan serangan fajar gitu loh. Bahkan kita pun sebelum survei ini, indeks persepsi korupsi ini diumumkan, ketika bertanya kita ke teman-teman Transparansi Internasional,
berapa skor kita hari ini, mereka semua Nggak menjaga cerita, integritas, ya, nggak ya. pernah nggak mau memberikan informasi. Ya itulah mereka bagaimana menjaga integritas survei ini. Ya. Ya jadi diumumkan serentak dan kita tahunya setelah diumumkan secara serentak. Nah makanya ketika ada pikiran-pikiran seperti itu, menurut saya pikirannya harus diubah, Bang. Kita kasih pemahaman kepada mereka, harus jujur. Kita sedang menilai apakah negara kita sudah bebas dari korupsi atau belum. Makanya berpikirnya harus jujur, jangan manipulatif gitu loh. Kan bisa saja bikin survei akal-akalan, nanti bisa IPK kita tiba-tiba naik jadi 90 gitu kan. Kan faktanya kan nggak bisa. Yang disurvei adalah orang-orang independen. Yang disurvei adalah pebisnis, yang disurvei adalah expert, ahli-ahli akademisi yang tidak bisa disuap, tidak bisa dikondisikan gitu loh. Dan jadi ya kalau ada yang berpikir seperti itu mungkin kita perlu kasih paham, Bang. Mungkin kita bisa undang ke sini, kita kasih paham, Bang. Dan satu lagi, ini yang paling terakhir ini. Jadi begini. Ada yang kemudian berpandangan begini, sebetulnya kita bagusnya bagaimana sih, perbaiki ekonomi dulu atau berantas korupsi dulu? Mana yang lebih duluan? Karena ada yang berpandangan begini, ya memang ekonominya perbaikin dulu, baru kemudian orang akan tidak berbuat korupsi. Atau korupsi diberantas dulu sehingga perekonomian bisa diperbaiki dan mudah. Mana yang lebih dulu dilakukan? Ya kalau bicara mana yang lebih dulu seperti telur dan ayam, Bang ya. Kalau misalnya kerjakan aja semuanya. Dua-duanya dikerjakan. Sambil membangun ekonomi, kita mencegah korupsi, menindak pelaku korupsi, sehingga orang-orang yang mengganggu perekonomian kita melihat kejahatan pasar modal itu, Bang, kejahatan kerah putih yang dampaknya besar bagi negara. Betul. Dan kemarin sampai ini ya, dahsyat sekali ya dampaknya. Dahsyat sekali. Turun gitu ya. Makanya kita mendorong OJK sebagai lembaga berwenang juga menegakkan hukum dengan baik. Kepolisian yang punya kewenangan juga tegakkan hukum. Jangan biarkanlah kejahatan-kejahatan pasar modal, insider trading, menggoreng-goreng saham. Itu membuat kepercayaan masyarakat dan dunia kepada kita semakin turun. Nah makanya ekonomi dan hukum itu harus berjalan beriringan. Ya nggak bisa kita tegakkan hukum dulu, ekonomi nanti aja. Atau ini ekonomi kita naikin dulu karena korupsi itu oli pembangunan. Ada pikiran seperti itu. Ngawur itu, Bang. Itu ngakalin sebenarnya. Iya, ngawur jangan diterus-terusin. Udah berhenti aja sudah. Berhenti sudah. Ya, Aulia, menarik sekali kalau kita bahas lebih lama lagi, tentunya panjang sekali ya. Kita tentunya ingin membahas yang lain lagi nanti. Tentunya kita dengan pembahasan ini kita berharap semakin banyak orang peduli. Dan inilah bukti bahwa praktek korupsi itu betul-betul berdampak langsung untuk masyarakat. Merusak negara. Dan ini pengkhianatannya sangat serius. Oleh karena itu pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ini harus menjadi agenda strategis dari negara. Dalam hal ini pemerintah tentunya. Dan kita berharap semoga dengan kondisi tadi yang Aul sampaikan, persoalan hari ini kita sedang dihadapkan dengan rating di MSCI kalau nggak salah saya tadi panjangannya saya lupa tadi Aul bilang tadi. Terus ada lagi rating terkait dengan fiskal tadi. Kita juga sedang mendapat keprihatinan yang sangat serius dengan IPK kita yang turun 3 poin. Tentunya 3 hal ini adalah persoalan yang sangat berat dan kita berharap semoga langkah-langkah yang dilakukan juga fokus, strategis dan sungguh-sungguh ya. Semoga kita bisa menyelesaikan menghadapi permasalahan ini dan kemudian tidak mencari kambing hitam. Betul. Tidak terus malah membungkam orang yang kritik atau kritis gitu ya. Tapi ayo substansinya kita bereskan, korupsinya kita lawan gitu ya, dan hentikan praktek-praktek korupsi. Terima kasih Aulia, semoga bincang-bincang bermanfaat. Salam integritas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.